Coba bayangin, lagi santai ngecek kurs rupiah, tiba-tiba boom! Nilai rupiah katanya anjlok 50%, jadi Rp8.000 per dolar. Wah, media langsung heboh. Narasi pesimis langsung bergulir. Ekonomi Indonesia hancur, rupiah nyungsep, investor kabur. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel ini. Jadi sebelum dilanjut, kalian like, komen, dan subscribe. Katanya dolar Amerika Serikat jadi hanya Rp8.170. Nah, ini ada masalah apa ya? Kita akan tanya pengamat bentuk sindiran soal ekonomi Indonesia. Nah, oke guys, masyarakat di media sosial dibuat gempar dengan perubahan mendadak nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang tiba-tiba tercatat di angka Rp8.170 ya. Angka ini jauh dari nilai tukar yang sebenarnya, yang masih bertengger di atas 16 ribuan per USD atau dolar Amerika Serikat. Nah guys, kalian jangan selalu percaya ya dengan media-media yang menghebohkan sesuatu yang belum tentu kebenarannya gitu ya. Saya akan menanggapi tentang fenomena ini ya. Sebenarnya peristiwa ini bukan terjadi secara alami ya, melainkan akibat ulah hacker yang sengaja mengubah tampilan nilai tukar untuk menciptakan kehebohan. Nah itu saja ya guys ya, udah jelas? Nah itu permainan hacker sebenarnya. Serius? Sebentar, tarik napas dulu. Untungnya Bank Indonesia nggak diem aja. Langsung klarifikasi, ini cuman error di Google Finance. Jadi ternyata angka Rp8.000 itu bukan realitas, tapi kesalahan dari pihak ketiga yang dipakai Google buat nyedot data. Google sendiri ngaku salah, dan mereka buru-buru benerin. Tapi ya begitulah. Kesalahan kecil aja bisa dimanfaatkan buat bikin kepanikan nasional. Ada yang sengaja goreng isu? Bisa jadi. Jangan lupa, ada pihak yang memang seneng kalau Indonesia kelihatan lemah. Ada yang nggak rela lihat kita bangkit. Prabowo, dolar bukan tuan, Indonesia nggak boleh bertekuk lutut. Sekarang kita ngomong serius, rupiah harus kuat. Dan Prabowo paham betul soal ini. Makanya dia punya target ambisius. Tekan dolar sampai Rp5.000. Sebentar, ini mungkin terdengar gila buat beberapa orang. Tapi mari kita pikir pakai logika. Siapa yang untung kalau rupiah terus-terusan lemah? Negara yang impor barang dari kita murah-murah? Spekulan yang doyan goreng mata uang kita? Mereka yang pengen Indonesia tetap jadi negara jajahan ekonomi? Prabowo nggak mau Indonesia terus-terusan dijajah secara ekonomi. Makanya dia main di level atas. Hilirisasi. Indonesia bukan tempat buangan bahan mentah. Gini, selama ini kita ekspor bahan mentah kayak kelapa sawit, cengkeh, lada, kopi, kakao. Tapi pas barangnya balik ke kita dalam bentuk produk jadi, harganya bisa 10 kali lipat lebih mahal. Contoh gampang, kita ekspor biji kopi mentah murah-murah, tapi kopi branded internasional jual segelas Rp50.000. Lah, kita ini budak ekonomi atau gimana? Makanya Prabowo punya strategi, hilirisasi. Nggak bisa lagi kita cuma jadi tukang gali tambang, tukang panen sawit, tukang kirim cengkeh. Kita harus olah sendiri. Itu baru namanya ekonomi berdaulat. Dengan hilirisasi ini, ekspor kita diprediksi bisa naik sampai Rp1 triliun. Cadangan devisa kuat, rupiah stabil, dolar tunduk. Dulu petani selalu dikasih narasi menyedihkan. Miskin, hutang numpuk, lahannya habis. Sekarang Prabowo balikan keadaan. Hutang petani dihapus. Kok bisa? Karena negara harus bela petani. Mereka tulang punggung pangan. Gak boleh dibiarkan susah sendiri. Kalau petani kuat, negara kuat. Kalau petani makmur, kita nggak bakal lagi ketergantungan sama impor. Prabowo nggak main-main. Target swasembada pangan dikebut dalam 4-5 tahun. Artinya apa? Indonesia bakal berdikari. Nggak lagi tiap tahun deg-degan kalau impor beras dari Thailand atau Vietnam ketahan. Kunjungan ke Amerika. Prabowo main di meja besar. Ini yang paling bikin panas kuping musuh-musuh politik. Prabowo diterima di Amerika kayak kepala negara superpower. Kunjungan ke IOL ini bukan sekadar basa-basi. Prabowo ketemu Biden, mungkin juga Trump. Apa yang dibahas? Perdagangan global, geopolitik, keseimbangan ekonomi dunia. Serius, kapan terakhir ada pemimpin Indonesia yang benar-benar diperhitungkan di panggung internasional seperti ini? Prabowo nggak datang buat tunduk, dia datang buat negosiasi, buat bela kepentingan Indonesia. Dan yang paling menarik, Prabowo paham permainan besar ini.
Kalau Amerika Serikat meningkatkan tarif impor dari Cina, siapa yang bisa ambil celah? Indonesia. Ini kesempatan buat kita masuk lebih dalam di perdagangan global. Kesimpulannya, siapa takut? Mereka bisa bilang Prabowo terlalu ambisius. Mereka bisa ragu dengan target Rp5.000 per dolar. Tapi kalau kita terus nurut sama sistem lama, kapan majunya? Rupiah harus kuat, ekonomi harus mandiri, petani harus sejahtera. Selain itu ya guys, ada kemungkinan kelompok tertentu yang tidak bertanggung jawab sengaja mengutak-atik angka nilai tukar. Hal ini bisa jadi merupakan bentuk sindiran terhadap kondisi ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Oh alah ya. Kita lihat bahwa ya, ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Mereka menganggap bahwa pemerintahan saat ini rupiahnya itu masih tetap di atas 16.000 ya. Sedangkan pemerintah Prabowo sendiri kan mengatakan bahwa Prabowo optimis pertumbuhan ekonomi tahun 2025 itu 8%. Jelasnya ya. Nah guys, optimismenya itu juga didukung oleh Bank Indonesia yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada 4,8 sampai 5,1% ya guys ya. Sementara Kementerian Keuangan memperkirakan angka 5,2%. Namun di sisi lain, Bank Dunia justru lebih pesimistis ya. Artinya, merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 menjadi hanya 3,3%. Nah, yang bisa dipegang itu siapa? Kemudian pada saat pemerintah Prabowo dilantik, kemudian rupiah masih tetap di atas Rp16.000. Cara statistik ya, dalam pemerintahan Prabowo ini bersamaan dengan kemenangan Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Oke, lanjut guys. Indonesia harus jadi pemain utama, bukan penonton. Prabowo sudah pasang strategi. Sekarang tinggal kita, rakyat Indonesia, mau ikut bangkit atau tetap dijajah? Merdeka atau tetap jadi budak ekonomi global? Pilihan ada di tangan kita. Prabowo nggak datang buat basa-basi, dia datang buat perang. Perang ekonomi, perang diplomasi, perang mentalitas. Selama ini, kita dibikin percaya bahwa Indonesia itu lemah. Kita dipaksa mikir kalau rupiah bakal selalu kalah, kalau ekonomi kita bakal selalu kalah, kalau kita butuh negara lain buat bertahan hidup. Bohong. Sekarang pertanyaannya, siapa yang paling takut kalau rupiah beneran menguat? Jawabannya, mereka yang selama ini menikmati Indonesia dalam keadaan lemah. Mereka yang ekspor barang mentah kita murah-murah, tapi jual balik ke kita dengan harga selangit. Mereka yang sengaja jaga Indonesia tetap tergantung pada dolar, biar kita nggak bisa ambil keputusan sendiri. Mereka yang selalu bilang, gak bisa setiap kali ada pemimpin yang berani pasang target besar buat negeri ini. Prabowo gak main di level ecek-ecek. Dia paham siapa lawan kita sebenarnya. Tak hanya faktor domestik ya, kondisi global juga ikut berperan dalam pergerakan nilai tukar rupiah. Rp8.000 per dolar itu sebenarnya tidak memiliki dasar ekonomi yang kuat kalau menurut saya. Karena saat ini memang dolar terus mengalami penguatan. Kalau menurut saya seperti itu, ya kemungkinan akan berdampak terhadap kelemahan mata uang rupiah itu aja ya. Menurut saya untuk hacker tersebut tidak hanya memanipulasi kurs rupiah, tetapi juga nilai tukar dolar Singapura yang menunjukkan bahwa aksi ini dilakukan secara sistematis ya. Nah itu ya, orang-orang yang tidak suka dengan pemerintahan, mereka itu istilahnya daripada kita mengkritik dengan bahasa-bahasa politik, mereka mendingan mengkritik dengan bahasa-bahasa rupiah. Nah seperti itu ya. Beberapa pihak bahkan menghubungkan kejadian ini dengan target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan oleh Bapak Prabowo. Jadi kalau orang bilang gini, kalau 8% pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 ini harusnya 8.000. Bahasanya itu cuma ini saja. Kalau orang bilang itu ngejek lah ya. Kenapa 8% ke rupiah masih di atas Rp16.000? Nah, selesai. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai durasi akhir ya. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.